yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan dhi'afa khafu 'alaihim wal yattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Sadaqallahu azim. Dan hendaklah mengkhawatirkan orang-orang jikalau mereka meninggalkan generasi di belakang mereka, generasi yang lemah. Khawatirkanlah terhadap kondisi mereka, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, dan hendaklah kamu mengatakan segala perkataan yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan khutbah yang mulia ini dapat kita ambil sebuah judul pembicaraan kita, yaitu pemuda yang istiqomah, harapan bangsa dan agama. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi, sebagai rasul dalam posisi seorang pemuda. Lalu pemuda itu rentangan waktu atau umur sejak akhir balik sampai umur 40 tahun. Sehingga dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an hatta arba'ina sanah, sehingga sampai umur 40 tahun. Maka rentangan pemuda sampai umur 40 tahun inilah yang kita sebut dan kita namakan seorang yang mampu mengolah, memperbaiki serta merubah kondisi hidup di dunia ini. Kaum muslimin dan jamaah rahimakumullah, seorang pemimpin negara atau khalifah yang disebut dengan Muhammad Al-Fatih, dia adalah seorang penakluk Konstantinopel. Maka ketika itu dia baru berumur 21 tahun. Maka dia bisa menaklukkan Konstantinopel dengan baru berumur 21 tahun, dengan semangat yang energi, dengan cita-cita yang jauh ke depan. Maka karena pemuda ini merupakan orang yang sangat-sangat diharapkan atas segala kemampuan dan kualitas dirinya, maka inilah yang kita harapkan pada hari ini. Dulu Indonesia diperjuangkan oleh para pemuda. Ada namanya pemuda Ansar, ada namanya pemuda Hizbullah. Maka di tangan pemudalah negara ini bisa berdiri. Tanpa perjuangan pemuda, niscaya kita tidak akan terbebas dari penjajahan Belanda dan Jepang. Kaum muslimin dan jamaah rahimakumullah, maka seorang ulama kondang di Indonesia, Kiai Haji Zainuddin MZ, mengibaratkan pemuda ini adalah seperti jari manis. Kenapa dikatakan pemuda itu seperti jari manis? Karena seorang pemuda itu melalui hidup dan kehidupannya meniti masa depannya dengan masa-masa yang manis-manis, masa-masa yang indah, masa-masa yang sesuai dengan keinginan yang cemerlang. Seorang pemuda baru dikatakan seorang pemuda apabila dia mampu menampakkan kualitas dirinya. Sebagaimana pepatah Arab pernah mengatakan, laisal fata may yaqulu kana abi, walakin al fata may yaqulu kana haza ana. Tiadalah dikatakan seorang pemuda orang yang membangga-banggakan nenek moyang mereka, bapak mereka, pimpinan mereka, orang tua mereka, tetapi orang yang dikatakan seorang pemuda adalah orang yang membanggakan kualitas dirinya, orang yang membanggakan sesuatu keberhasilan dirinya. Ini saya, inilah seorang pemuda. Kaum muslimin sedaya rahimakumullah, yang ironisnya pada saat ini
Pemuda-pemuda kita sudah terlena dengan dunia maya, dunia internet. Pikiran-pikiran para pemuda kita sudah dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka mereka sibuk dengan permainan dan segala permainan, bahkan perjudian. Maka pada hari ini ruh-ruh perjuangan bagi pemuda kita sudah rontok. Maka segala kemaksiatan dan kemungkaran yang nampak pada hari ini, para pemuda mereka diam beribu bahasa. Kaum muslimin sedang jamaah rahimakumullah. Maka pemuda itu harus kita khawatirkan pada hari ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 9, Allah nyatakan, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa." Hendaklah kamu mengkhawatirkan, hendaklah kamu ada rasa takut kalau kamu meninggalkan generasi pemuda untuk penerus bangsa, memperjuangkan agama dan negara, di'afa, dalam keadaan serba lemah. Lemah akidah, lemah iman, lemah ekonomi, lemah kemampuan fisik, lemah kemampuan berpikir. Ini yang harus kita khawatirkan. Kenapa? Apabila ada pada pemuda itu berbagai macam kelemahan ini, maka mereka yang tidak bertanggung jawab akan mudah masuk dan merusak bangsa dan negara kita. Bukankah pernah dikatakan hubbul watan minal iman, cinta tanah air adalah bahagian daripada iman. Bagaimanakah wujud dari cinta tanah air itu? Maka seorang pemuda harus menampakkan dan memunculkan kualitas dirinya. Lalu bagaimanakah pemuda yang akan mampu memperjuangkan agama dan negara? Yang pertama adalah seorang pemuda yang memiliki iman dan kuat. Kaum muslimin sedang jamaah rahimakumullah. Di dalam Al-Quran ada salah satu surat yang namanya Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi. Ceritanya adalah 7 orang pemuda yang mempertahankan kebenaran, yang istiqomah dengan agama dan keyakinannya. Dia berani keluar daripada segala keindahan, kelezatan dan kenikmatan di sebuah kerajaan demi mempertahankan akidah dan kebenaran. Artinya, seorang pemuda harus memiliki rasa iman yang kuat, istiqomah yang tinggi. Apabila seorang pemuda tidak ada rasa iman dan istiqomah yang tinggi, maka akan bermuncullah berbagai rasa ketakutan-ketakutan. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, lalu dia konsisten dan istiqomah, maka tidak akan ada rasa takut atas mereka dan tidak akan ada rasa kegelisahan. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Wahai para pemuda, pada hari ini kemaksiatan sudah di depan mata kita. Kemunafikan dan kefasikan sudah merajalela. Kejahatan sudah nampak. Apakah kita terlena dengan keadaan yang ada? Kaum muslimin sedang jamaah rahimakumullah. Ataukah kita menjadi seorang pemuda sebagaimana pemuda Ashabul Kahfi yang istiqomah, biar dia tinggalkan jabatan, biar dia tinggalkan kesenangan dan kenikmatan demi menegakkan kebenaran. Kemudian yang kedua adalah pemuda yang diharapkan pada hari ini adalah pemuda yang rajin ibadah. Dalam sebuah hadis Rasulullah yang panjang pernah dinyatakan oleh Rasul, sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilli illa zilluh. Nanti pada hari kiamat ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hari kegetiran, penderitaan dan kesusahan yang sangat. Di antaranya adalah syab nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang rajin ibadah kepada Allah. Kenapa kita harapkan pemuda yang rajin ibadah? Karena ibadah itulah yang akan menuntun mereka kepada jalan yang benar. Ekonomi tidak menjamin kebaikan.
kemampuan fikiran tidak akan menjamin kebaikan, tetapi yang akan menjamin kebaikan seseorang adalah sejauh mana dia mampu beribadah dengan secara baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini tidak bisa kita pandang orang terhormat atau mulia seseorang bukan karena ekonominya, bukan karena kehebatan pikiran, ilmu, tetapi pada hari ini harus kita pandang orang sejauh mana dia mampu mengaplikasikan nilai-nilai ibadah dalam kehidupannya dalam bentuk akhlak yang baik, akhlakul karimah. Kaum muslimin sedang jamaah rahimakumullah. Kemudian pemuda yang diharapkan adalah pemuda yang cerdas. Cerdas di sini adalah cerdas memanfaatkan kesempatan, cerdas di segi ilmu pengetahuan, cerdas di segi bentuk keimanan. Bung Karno pernah menyatakan, apa katanya, berikan kepada saya 10 orang pemuda, niscaya akan saya goncangkan dunia ini. Ini perlu kita renungkan. Kenapa? Pemuda itu adalah seorang yang energik, yang berpandangan jauh ke depan, yang bersemangat untuk bagaimana dia mampu merubah keadaan yang ada. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu